Pernah nggak kamu traveling ke tempat yang jauh, terus beberapa jam kemudian tiba-tiba merasa cepat capek, gampang lapar, dan tubuh seperti melambat merespon? Padahal biasanya kamu kuat jalan jauh. Itu sebenarnya bukan karena kamu kurang fit, tetapi karena sistem metabolisme tubuh kamu sedang beradaptasi. Perubahan zona waktu, pola makan yang beda, dan suhu yang ekstrim semuanya bikin mesin metabolisme bekerja ekstra untuk menyeimbangkan energi. Di level organ, metabolisme terjadi terutama di hati, otot, pankreas, jaringan adiposa, dan tentu saja otak. Hati adalah pusat pengolahan. Ia yang menentukan apakah makanan yang kamu makan akan disimpan, dipakai, atau diubah menjadi bentuk energi lain. Pankreas bertugas menjaga gula darah lewat insulin dan glukagon. Otot menjadi pengguna energi terbesar, terutama ketika kamu bergerak atau jalan jauh saat liburan. Ketika kamu makan makanan khas daerah, lebih manis, lebih asin, atau lebih berminyak, organ-organ ini langsung menyesuaikan cara kerja supaya tubuh tetap stabil. Jika kita zoom ke level jaringan, metabolisme tampak seperti perpindahan barang dalam pabrik. Setelah makan, glukosa, asam amino, dan lemak masuk ke jaringan hati melalui pembuluh darah portal. Hati memutuskan mana yang harus disimpan sebagai glikogen, mana yang dipakai untuk energi, dan mana yang dikirim ke jaringan lain. Di jaringan otot, glukosa diambil lalu dipecah menjadi energi untuk gerakan. Sementara jaringan lemak menyimpan kelebihan energi sebagai cadangan, yang nanti akan dipakai kalau kamu hiking panjang saat traveling. Dan di level jaringan inilah metabolisme terlihat sebagai aliran barang dari satu bagian pabrik ke bagian lain. Kita turun lagi ke level seluler. Di dalam setiap sel, proses metabolisme berlangsung seperti dapur mini. Bahan baku seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino dimasukkan ke dalam jalur metabolik seperti glikolisis, beta oksidasi, dan siklus Krebs. Mitokondria adalah dapurnya, sebagai tempat energi yang diproduksi menjadi ATP. Saat kamu jet lag dan ritme harianmu kacau, produksi ATP juga bisa turun karena jam biologis mitokondria ikut bergeser. Itulah kenapa kamu merasa lemas dan kurang fokus di hari pertama. Di level molekular, metabolisme berubah menjadi rangkaian reaksi kimia yang sangat cepat dan sangat presisi. Molekul glukosa dipecah sedikit demi sedikit oleh enzim-enzim, menghasilkan NADH dan FADH yang kemudian membawa elektron ke rantai transport elektron di mitokondria. Setiap elektron yang mengalir menghasilkan energi untuk membuat ATP, yaitu mata uang energi tubuh. Kalau kamu kurang makan saat jalan jauh, tubuh akan berpindah dari glukosa ke lemak sebagai bahan bakar dan reaksi-reaksi molekular akan berubah untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Semua terjadi tanpa kamu sadari. Travel medicine sebenarnya sangat dekat dengan metabolisme. Saat kamu pergi ke negara bersuhu dingin, laju metabolisme meningkat untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu makan makanan lokal yang lebih tinggi karbo atau lemak, hormon insulin dan glukagon bekerja keras menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dan ketika kamu hiking di udara tipis, metabolisme aerob meningkat untuk mempertahankan suplai energi. Jadi, tubuhmu selalu melakukan penyesuaian metabolik agar kamu tetap bisa menikmati perjalanan. Metabolisme bukan cuma tentang makan dan membakar kalori. Ia adalah sistem besar yang bekerja dari tingkat organ sampai molekul. Memastikan tubuh punya energi di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Saat berpergian dan menghadapi situasi baru, sistem metabolisme kita bergerak seperti mesin pintar. Mengatur ritme, makan, energi, dan adaptasi supaya kita tetap bisa bertahan dan menikmati perjalanan. Meski tidak terlihat, metabolisme adalah alasan kenapa kita bisa bergerak, berpikir,
bernapas, dan berpetualang.